Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kang Waris pun mengambil sesuatu yang berasal dari celananya. Ia menyadari jika kejadian yang sama akan menggunakan media yang sama juga. Dari dalam celananya, Kang Waris mengambil sebuah potongan tulang manusia yang waktu itu dipegang oleh bapakku. Ternyata, Pak Lingga yang kebetulan menjadi dalang dari pembunuhan Mas Cipto sengaja memberikan buhul kepada Raden Angkoro untuk memanipulasi bapak agar mau mengambilnya. Dengan begitu, tanpa sadar pada hari saat di mana Raden Angkoro menjatuhkan tulang tersebut, ia sudah menjebak bapak dan mengambil sukma bapak hanya dengan menyentuhnya. Angkoro, demi kematian orang-orang yang tidak berdosa yang sudah kau bunuh, aku tidak akan membiarkan korban lainnya berjatuhan. Kang Waris pun mematahkan potongan tulang itu. Dengan sekejap, suasana langsung menjadi gelap. Kedua sosok itu langsung kehilangan kendali. Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati menyadari ada seseorang yang datang. Kang Waris segera menuju ke tempat bapak dan memotong tali pengikat yang mengikat tubuh bapakku di pohon penuh berduri itu. Bertahanlah sebentar, Arto. Sukmamu harus aku sembuhkan dulu sebelum aku masukkan lagi ke dalam ragamu. Kang Waris segera membawa sukma bapak ke tempat yang aman. Ia kemudian membawa sukma bapak untuk dimasukkan lagi ke dalam raga. Waktu yang dilakukan oleh Kang Waris untuk menarik kembali sukma yang diambil oleh Raden Angkoro cukup lama. Kira-kira 1-2 jaman, Kang Waris harus berusaha mengambil sukma itu kembali. Dengan waktu selama itu, Kang Waris juga merasakan energinya cukup terkuras banyak. Ia menyadari jika Raden Angkoro semakin kuat. Dengan bermunculannya orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini, bisa jadi akan banyak lagi tumbal yang berjatuhan jika tidak segera diatasi. Setelah Kang Waris berhasil menarik sukma bapak, ia kemudian kembali lagi ke dunia asal. Bertepatan dengan itu, ia langsung terjatuh karena kuatnya energi yang dikerahkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Suara ambruknya tubuh Kang Waris pun membangunkan ibuku yang tertidur di ruangan depan. Ibu langsung memaksa dirinya untuk masuk karena merasa khawatir terkait keadaan Kang Waris dan juga bapak. Saat ibu membuka pintu, ia terkejut bukan main saat tubuh bapak sudah penuh dengan luka lebam seperti luka cambukan pecut. Bapak? Bukan hanya bapak, Kang Waris juga mengalami hal yang serupa. Bedanya, Kang Waris memuntahkan darah berwarna merah kehitaman dari mulutnya. Kang Waris? Kang Waris mengangkat tangannya seperti memberikan tanda kepada ibuku untuk tidak mendekat dulu. Jangan mendekat, ini belum selesai. Kang Waris segera bangkit. Ia mengambil sebuah bejana berisi air sirih dengan langkah tertati-tati. Sempat tubuh Kang Waris ingin kembali ambruk, namun hebatnya Kang Waris masih memaksakan hal itu agar bisa menyelamatkan bapakku yang belum sepenuhnya sukmanya menyatu lagi dengan raga. Suamimu, dia baru saja disiksa oleh Raden Angkoro dan orang yang ada di koran itu. Ibuku langsung menangis mendengar hal itu. Mas Rardian juga ikutan menangis karena menyadari akan keadaan dari bapak dan juga Kang Waris. Kang Waris pun segera menyempurnakan sukma bapak. Ia kembali mengoleskan air sirih itu ke sekujur tubuh bapak sembari membacakan mantra khusus. Saat Kang Waris mengoleskan air sirih itu ke tubuh bapak, tiba-tiba mulut bapak mengucapkan sesuatu dengan nada yang berat. Durbiksa, Jagratara, Janaloka. Kang Waris terkejut mendengar kalimat itu. Ia kemudian menatap ibu dengan tatapan yang tidak biasa. Ada apa, Kang? Kalimat yang baru saja dia katakan.
Itu adalah kalimat yang sama, Kang. Dokter di rumah sakit bilang, itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kang Waris yang selesai menyempurnakan sukma bapakku langsung terduduk sejenak. Ia kemudian menatap ke arah ruangannya. Aku tahu makna itu. Kang Waris pun kembali bangkit. Ia memaksa tubuhnya untuk mengambil sebuah buku yang berada di dalam laci kunonya. Buku yang diambil Kang Waris memiliki warna kuning kecoklatan. Bukunya sudah tertutup dengan debu karena tidak pernah dibuka hingga hampir belasan tahun. Kang Waris pun membuka buku itu. Ternyata buku itu adalah buku manuskrip khusus. Buku itu bukanlah sembarang buku biasa. Buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisi tulisan Sanskerta. Ia kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu. Apa maknanya, Kang? Durbiksa Jagatara Janaloka. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia. Durbiksa yang berarti iblis adalah sebuah penggambaran khusus yang baru saja dilihat oleh Kang Waris saat dirinya melihat sukma bapakku disiksa. Ia melihat dua sosok astral. Satu dari dua sosok itu sudah dia ketahui. Ia merupakan Kala Ireng yang merupakan ingon atau peliharaan dari Raden Angkoro. Sedangkan yang satunya lagi ia belum mengetahuinya. Pasalnya dari bentukan adalah seperti sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang dan dihadapkan ke arah depan. Akibatnya, kepalanya sendiri menunduk seperti menahan beban dari beratnya rambut tersebut. Lalu ada dua orang manusia yang memang pengendali dari kedua sosok tersebut. Keduanya adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Jika dikaitkan dengan makna Durbiksa Jagatara Janaloka, maka kata Durbiksa ini bisa diarahkan kepada kedua sosok astral itu, atau juga bisa diarahkan kepada dua orang manusia yang memiliki sifat layaknya iblis. Selanjutnya kata Jagratara yang berarti waspada. Kata ini tentu saja mengarahkan kepada ambisi dari Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka seperti waspada akan pergerakan-pergerakan yang tengah dilakukan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Raden Angkoro sengaja memperkuat kembali kekuatannya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia juga harus menyempurnakan tumbal terakhir yang berasal dari keluarga Ningrat lainnya. Dengan cara itu, ia bisa mendapatkan apa yang ia mau bersama dengan orang-orang yang mengikuti ambisinya. Dan terakhir adalah Janaloka yang memiliki makna dunia manusia. Dengan segala ambisi yang memang terus digulirkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati, iblis-iblis yang ia ciptakan akan memberikan kewaspadaan terhadap dunia manusia. Keraguan yang terus-menerus tercipta dari hati Raden Angkoro dan juga kawannya membuat dunia manusia semakin sempit dalam pikirannya, sehingga ia sendiri akan tenggelam dalam keserakahan dan juga keraguan yang ia rasakan dalam mencapai ambisi besarnya. Kang, kalian harus pindah rumah. Bagaimanapun juga ini sudah berbahaya. Tapi Kang, mereka terus membuntuti kita. Memang benar, tapi setidaknya dengan melakukan hal itu, kalian terhindar dari teror-teror yang selama ini terjadi. Ibuku memahami hal itu. Ia hanya menunggu saat bapak siuman dan merencanakan untuk berpindah dari tempat tersebut. Tatapan ibu benar-benar sangat lelah. Ia melihat kenyataan yang harus ia hadapi. Selain karena ulah Raden Angkoro, ia juga harus mendapati saudara-saudaranya yang tergabung dalam bawahan Raden Angkoro. Kini ibu hanya menunggu waktu yang tepat agar semuanya baik-baik saja dan akan hidup normal seperti layaknya manusia pada umumnya. 7 hari setelah kejadian itu, bapak sudah sembuh. Ibu juga sudah bisa tersenyum kembali. Ia kemudian berpamitan kepada Kang Waris untuk mencari tempat yang baru. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang benar-benar akan menentukan di masa yang akan datang. Masa di mana akan terjadi bentrokan hebat terkait banyak kubu yang bersangkutan. Keduanya adalah dua kubu terbesar yang masih mendominan. Selain karena kekuatannya dalam bidang politik, kedua kubu tersebut juga sangat berpengaruh dalam hal-hal yang tidak masyarakat awam mengetahuinya. Lewat hal ini, bapak dan juga Kang Waris masih terus bertahan untuk bisa menghentikan ambisi dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Sementara itu, salah seorang karyawan disekap di ruangan khusus di pabrik bawang. Dia berusaha untuk keluar dari ruangan itu untuk bisa membeberkan
rahasia terbesar dari pabrik itu. Jaja terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali yang mengikat kedua tangannya. Sudah hampir seminggu lebih dirinya disekap di pabrik tersebut. Ia terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali itu dengan sekuat tenaga. Namun sudah beberapa kali, bahkan ratusan kali Jaja lakukan hal itu. Nyatanya, ia sendiri tidak bisa melepaskan hal itu. Jaja hanya bisa pasrah sembari menunggu keajaiban yang akan terjadi kepada dirinya. Ia kemudian mengingat salah seorang temannya yang selamat dari ritual pertama yang dilakukan di dalam pabrik itu. Dia adalah Mas Cipto. Sembari meneteskan air mata, Jaja kemudian mengingat-ingat Cipto, sembari mengatakan dalam hatinya, "Andai Cipto datang, pasti dia membantuku." Tiba-tiba lampu di ruangannya berkedip dengan sendirinya. Jaja langsung panik. Ia takut jika pertanda ini berasal dari salah seorang yang ia lihat dan berubah menjadi siluman ketek. Namun dari luaran ia melihat seorang laki-laki parubaya sedang berjalan ke arahnya dengan membawa sebuah pisau. Anehnya, Jaja tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut. Karena ia takut, Jaja hanya bisa menutup matanya dan pasrah jika nyawanya benar-benar akan berakhir sampai di sini. Tidak lama kemudian orang tersebut menuju ke arah belakang tubuhnya dan segera memotong potongan tali dari kedua tangannya. Orang tersebut mengucapkan sesuatu hingga membuat tubuh Jaja bergetar dan merinding. "Lari dan pergilah, temui seseorang yang bernama Artonegoro. Dia akan membantumu." Tiba-tiba Jaja meneteskan air mata. Ia baru sadar jika yang baru saja mengatakan hal itu adalah orang yang baru saja ia rindukan. Jaja pun langsung melepaskan ikatan tali itu dan membuka kain yang membungkam mulutnya. Dengan cepat Jaja langsung menghadap ke belakang. Namun ternyata yang ia dapatkan hanyalah sebuah pisau yang sudah tergeletak di belakang kursi tempat dirinya diikat. "Cipto, semua orang harus tahu akan kebusukan pabrik ini. Aku janji, aku akan membalaskan dendam teman-teman lainnya." Jaja sudah bergerak. Dia kemudian perlahan meninggalkan pabrik sembari membawa pisau untuk berjaga-jaga. Bersamaan dengan itu, Raden Angkoro dan juga yang lainnya sedang berada di satu ruangan khusus. Mereka semua seperti sedang membuat rencana khusus untuk bisa mengambil kepala dari orang-orang yang menjadi incarannya. Akan tetapi saat rapat sedang berlangsung, lagi-lagi kemampuan dari Raden Jokopati berada di luar nalar. Ia merasakan sesuatu yang tidak semua orang yang berada di ruangan itu merasakannya. "Tikus kecil kita sudah berhasil lepas dari ikatan tali itu. Palingga, apa kamu yakin tugasmu sudah beres?" ucap Raden Jokopati sembari tersenyum kepada Pak Lingga. Dapatkah Jaja keluar dari sekapan mereka semua? Apakah Jaja akan tergabung dengan kelompok Kang Waris dan bersama-sama membongkar kejahatan dari Raden Angkoro dan yang lainnya? Pabrik yang didesain dan sudah ada pada zaman Belanda ini berlokasi tepat di pinggir jalan. Selain itu juga jarak antara keberadaan pabrik dengan masyarakat sekitar tidaklah jauh. Hanya saja akses untuk masuk ke dalam pabrik lumayan jauh. Untuk masuk ke dalam pabrik tersebut, para karyawan harus berjalan kurang lebih 1 kilometer untuk bisa sampai ke mulut pabrik. Dan memang benar, pabrik ini sudah didesain oleh pemilik pabrik sendiri, yaitu Raden Angkoro. Dia tidak segan untuk memantau para karyawannya dari lantai atas. Derap langkah kaki Jaja terus melangkah meninggalkan pabrik tersebut. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang terkejut melihat Jaja baru terlihat baru-baru ini. "Loh, Ja, kok kamu baru kelihatan?" tanya salah seorang temannya yang kebetulan terkejut melihat Jaja baru muncul. "Pintu depan, ada yang jaga nggak?" tanya Jaja. "Palingan satpam pabrik aja, kamu mau kemana?" Jaja pun memperhatikan sekitarannya. Ia seperti memantau kanan kiri sekitaran pabrik untuk memastikan jika obrolannya tidak didengar oleh orang lain. "Aku harus kabur dari sini," ucap Jaja. "Kabur? Kenapa?" Jaja pun memperlihatkan luka lengannya akibat siksaan Pak Lingga yang menyekapnya di sebuah ruangan khusus. "Tragedi di pabrik bawang ini bukanlah karena kecelakaan biasa, melainkan ada orang-orang yang sengaja menjadikan pabrik ini sebagai poros dari penubalan." Teman dari Jaja ini tidak percaya dengan apa yang Jaja katakan. Ia hanya terdiam sembari melanjutkan pekerjaannya. "Kamu gak percaya?" tanya Jaja. Tiba-tiba ia meneteskan air mata. Jaja tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan temannya itu. Namun ada perasaan di mana teman dari si Jaja ini menyadari apa yang memang Jaja katakan. "Ada apa?
Ada apa selama 7 hari aku tidak ada di pabrik ini? Teman Jaja pun langsung menyuruh Jaja untuk pergi dari pabrik ini. Dia seperti sudah pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Kita memang tidak bisa keluar dari sini. Sudah ada korban yang baru saja berjatuhan beberapa hari kemarin, jelas teman Jaja. Jaja terkejut mendengar hal itu. Ia terus memandangi para karyawan lain yang wajahnya tertunduk lesu, seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan. Jaja memperhatikan ratusan karyawan yang bekerja seperti dalam tekanan. Rasa takut yang membara di hati mereka benar-benar dirasakan oleh Jaja. Kita semua sudah mendapatkan kontrak, jelas teman Jaja. Kontrak apa? Kita tidak boleh pergi dari pabrik ini. Semua tanggungan dan biaya hidup kita sudah diberikan kepada keluarga, jelas teman Jaja. Tapi apa kau tahu, kontrak itu mengarah kepada penumbalan. Kau terjebak dari iming-iming mereka semua. Aku tahu tentang itu. Lalu, apakah aku menerimanya? Jaja terkejut mendengar hal itu. Ternyata Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya sudah menyiapkan strategi mengerikan macam ini. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Pak Lingga dari lantai atas. Ia berteriak memanggil-manggil nama Jaja. Cepat lari, teriak teman Jaja. Jaja pun langsung kabur dan meninggalkan temannya yang sudah pasrah untuk bekerja di pabrik itu seumur hidup. Dalam hati Jaja, ia tidak tega melakukan hal itu. Namun demi keselamatannya, Jaja pun melarikan diri dari kejaran Pak Lingga. Lewat pintu depan, Jaja harus berhasil mengelabui satpam pabrik. Ia tahu satpam pabrik sulit dikelabui kecuali dengan satu hal. Mau kemana kamu? Jaja pun langsung mengeluarkan uang yang ia miliki. Tidak heran, untuk bisa kabur dari pabrik itu, Jaja harus merelakan semua harta yang ia miliki saat ini. Ambil ini semua. Satpam itu pun menerima uang pemberian Jaja sembari tersenyum. Ia lalu membukakan pintu gerbang pabrik dan Jaja pun berhasil kabur dari pabrik itu. Entah kemana langkah Jaja selanjutnya. Namun dengan bisa melarikan diri dari pabrik itu sendiri, Jaja sedikit lega. Akan tetapi ia juga masih memikirkan langkah selanjutnya untuk hari esok. Ia tahu hanya dirinya lah yang berhasil kabur dari tragedi pabrik bawang itu. Dengan begitu Jaja bisa menceritakan hal ini dengan leluasa. Bukan berarti dengan kaburnya Jaja, Raden Angkoro dan juga yang lainnya tidak akan menangkap Jaja. Mereka akan terus mencari Jaja dan membunuhnya agar isu dari pabrik bawang ini tertutupi dan tidak bisa diketahui kebenarannya. Tepat di hadapannya, Jaja melihat seseorang sedang terduduk santai di dekat warung. Jaja pun mencoba untuk duduk di sana dan bersantai sejenak sembari mengeluarkan barang terakhirnya yang merupakan sebuah arloji pemberian orang tuanya. Mau pesan apa, Mas? Tanya pemilik warung kopi itu kepada Jaja. Pesan kopi hitam dan 2 batang rokok, ucap Jaja dengan nada yang sedikit khawatir. Ia pun masih menatap sekitaran warung. Takutnya Pak Lingga dan yang lainnya mengejar keberadaan Jaja. Ini Mas, kopi dan rokoknya, ucap pemilik warung itu kepada Jaja. Jaja pun langsung menyeruput kopi panas itu. Setelah ia menyeruput kopi hitam, Jaja segera membakar 1 batang rokok untuk menenangkan pikirannya. Saat dimana Jaja sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba orang yang berada di sebelahnya langsung mengatakan sesuatu. Jadi, kamu ingin pergi kemana setelah ini? Jaja terkejut mendengar hal itu. Ia belum mengenal siapa orang yang berada di sebelahnya. Namun dengan spontan, orang asing itu langsung mengetahui apa yang dipikirkan oleh Jaja saat itu. Kamu siapa? Orang itu tersenyum. Dia sepertinya telah mengenali Jaja terlebih dahulu. Aku adalah orang yang diamanahkan oleh Cipto untuk segera membawamu pergi, jelas orang itu kepada Jaja. Kamu mengenal Cipto? Bagaimana kabarnya dia? Di mana Cipto sekarang? Aku mengenalnya dan aku akan menunjukkan kepadamu, kepada Cipto, asalkan kamu mau ikut bersamaku. Jaja menaruh rasa curiga kepada orang itu. Dalam pikirannya, Jaja belum sepenuhnya percaya dengan orang yang mengenal Cipto, yang mungkin saja orang tersebut adalah suruhan dari Pak Lingga atau Raden Angkoro. Tenang saja, aku tidak ada kaitannya dengan Pak Lingga dan Raden Angkoro. Bukankah kamu memusuhi 2 iblis itu? Tanya orang tersebut. Dari mana kau tahu? Orang itu tersenyum. Lalu dia mengambil uang di sakunya dan membayarkan semua apa pesanannya beserta pesanan dari Jaja.
Tidak usah menggadaikan arlojimu. Itu barang berharga yang diberikan ibumu kan? Tanya orang tersebut. Bagaimana kamu tahu? Orang tersebut tidak menjawab satu kalimat pun. Ia hanya menyuruh Jaja untuk menghabiskan rokok dan kopinya, lalu pergi dari warung itu. Jaja pun menuruti apa yang menjadi kemauan dari orang tersebut. Alhasil mereka berdua pun meninggalkan warung tersebut dalam keadaan aman dan terhindar dari kejaran Pak Lingga serta yang lainnya. Sampai akhirnya ketika mereka berdua tiba di sebuah rumah yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan. Kita mau kemana? Tanya Jaja. Kau mau bertemu dengan temanmu kan? Jaja mengangguk paham. Orang tersebut pergi melewati rumahnya dan menuju ke belakang rumahnya. Hingga akhirnya ia terhenti di bawah pohon, yang mana di dekat pohon tersebut terdapat gundukan tanah dan tertancap di atasnya sebuah batu. Ini apa? Tanya Jaja. Ini temanmu Cipto. Jaja tidak percaya dengan perkataan omong kosong orang tersebut. Ia pun marah besar dan mengancamnya untuk membunuh orang asing tersebut. Katakan yang sebenarnya, di mana Cipto? Tidak lama kemudian orang itu membawa sobekan kain yang berasal dari saku celananya. Dengan sobekan kain tersebut, orang itu berharap jika Jaja mau menerima takdir yang telah dijalankannya. Ini baju milik temanmu kan? Aku membawa sobekannya untuk membuatmu percaya dengan apa yang aku katakan. Tidak berselang lama saat dimana Jaja mengambil sobekan kain tersebut, air matanya langsung berjatuhan dengan sendirinya. Cipto, benarkah kamu sudah meninggal? Orang itu terdiam. Dia tidak mengatakan apapun dan perlahan bangkit untuk membuat ruang dari Jaja agar bisa meluapkan kerinduannya kepada temannya sendiri. Kenapa kamu mengingkari janjimu? Bukankah kita akan keluar dari pabrik itu bersama-sama dan mencari pekerjaan lain? Ia pun meratapi apa yang selama ini ia pendam saat bersama dengan Cipto. Menurut Jaja, Cipto adalah orang yang paling berjasa dalam hal tersebut. Di saat orang-orang tidak mempercayai apa yang Cipto katakan terkait pabrik itu, hanya Jaja seoranglah yang mau mendengarkan segala cerita yang sebenarnya yang terjadi di tragedi pabrik bawang tersebut. Jaja benar-benar merindukan Cipto. Dia adalah sosok teman yang setia dengan apa yang terjadi dengan Cipto saat tragedi pabrik bawang itu bermula. Setelah Jaja selesai menangisi Cipto tepat di kuburannya, ia pun segera mengangkat kedua tangannya serta mendoakan Cipto agar bisa mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Tuhan dan diberikan ketenangan di alam kuburnya. Dengan wajah yang masih menampakkan kesedihan, Jaja pun berusaha untuk bangkit dan perlahan menguatkan dirinya. Sudah selesai. Jaja mengangguk. Ia kemudian menatap orang tersebut dalam-dalam seperti ingin mengetahui terkait apa yang terjadi dengan Cipto sebelum meninggal dunia. Orang itu pun mengajak Jaja untuk masuk ke dalam rumah agar bisa mengobrol dengan santai. Sesampainya di dalam rumah, orang itu langsung memperkenalkan dirinya. Aku adalah Waris Sumarno. Aku adalah orang yang menolong Cipto saat dirinya mendapatkan musibah dari tragedi pabrik tersebut. Jaja pun terdiam. Ia menunggu Kang Waris untuk menjelaskan secara detail terkait kejadian-kejadian yang terjadi saat Cipto bersamanya. Akhirnya Kang Waris pun menjelaskan secara detail terkait kematian Cipto. Ia juga bercerita terkait awal pertemuan antara dirinya dengan Cipto. Terlepas dari itu semua, Kang Waris sadar jika Cipto sendiri merupakan kunci utama untuk mengetahui secara pasti terkait tragedi pabrik bawang itu sendiri. Saat dimana hari kematian Cipto tiba, ia berpesan kepada Kang Waris agar bisa menyelamatkan Jaja yang masih terjebak di pabrik bawang tersebut. Kurang lebih seperti itu, Cipto berpesan kepadaku tepat di hari kematiannya. Ia meminta kepadaku untuk menyelamatkanmu dari cengkeraman Pak Lingga. Mendengar hal tersebut, Jaja pun semakin yakin jika orang yang berada di hadapannya adalah orang yang baik. Memang benar, aku adalah orang yang mengetahui tragedi itu, dan aku juga sudah mengetahui orang-orang yang berada di balik itu semua, jawab Jaja. Kang Waris terdiam. Ia ingin sekali mendengarkan secara jelas terkait tragedi pabrik itu secara mendalam. Tepatnya saat dimana tragedi itu berlangsung, Cipto dipaksa untuk tidak membeberkan semuanya ke umum. Namun Cipto pun tidak bisa memendamnya sendirian. Banyak orang-orang yang selalu memojokkan Cipto terkait kematian orang-orang yang tengah berada di tragedi tersebut, jelas Jaja. Jaja pun membakar rokoknya lagi. Ia kemudian menyeruput kopi buatan Kang Waris.
Sampai akhirnya ia menceritakan hal tersebut kepadaku. Namun sialnya, ada orang lain yang tahu saat Cipto sedang menceritakan tragedi itu, ucap Jaja. Jaja masih terngiang-ngiang perkataan Cipto yang memintanya untuk merahasiakan masalah ini. Alasannya sederhana, pabrik ini merupakan pabrik besar dan berita semacam ini adalah sebuah aib besar bagi semua orang. Setelah kejadian itu, Cipto melarikan diri dari pabrik. Ia berusaha untuk menebus semua kesalahannya dan tidak ada keinginan untuk kembali lagi ke sana tanpa mengaitkan banyak karyawan yang lain. Kabar akan kaburnya Cipto dari pabrik pun membuat Raden Angkoro beserta yang lainnya marah besar. Mereka pun berencana untuk membunuh Cipto sendiri. Dengan begitu, pihak pabrik yang saat itu dipegang oleh Raden Angkoro pun meminta kepada orang-orang yang mengikuti langkahnya agar mencari Cipto dan segera membunuhnya. Dalam persembunyiannya, Cipto sengaja berdiam diri di sebuah rumah yang ternyata itu adalah tempat yang digunakan oleh Jaja untuk beristirahat. Alhasil, Jaja mempersilahkan kepada Cipto untuk bersembunyi di tempatnya untuk menghindari kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Namun sayang, saat dimana Cipto sedang bersembunyi, gerak-geriknya sudah diawasi oleh orang-orang yang berasal dari pabrik dan menyebabkan persembunyiannya diketahui oleh Raden Angkoro. Selepas itu Cipto dibawa ke rumah Kang Waris. Namun teror belum berakhir hingga Cipto sendiri yang menjadi korban dari keganasan Raden Angkoro. Dengan segala strategi langkah yang diambil oleh Raden Angkoro, dapat disimpulkan jika dia tidak mau adanya kebocoran informasi yang terjadi pada pabriknya. Bersamaan dengan munculnya Raden Jokopati, formasi mereka menjadi lengkap. Belum lagi Raden Jokopati memiliki sebuah kelebihan yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dari kasus tragedi pabrik bawang. Dia dapat mencium bau orang-orang yang terjerumus dalam tragedi itu, hingga akhirnya kemampuan dari Raden Jokopati ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Raden Angkoro dan yang lainnya untuk kembali menetralisir orang-orang yang terlibat dari tragedi itu. Dan sayangnya Jaja ketahuan. Ia yang mengetahui perubahan wujud dari Raden Jokopati yang ternyata adalah siluman ketek putih, membuat Jaja tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menunggu waktu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Kini semua sudah kembali dengan formasinya masing-masing. Perpindahan bapakku yang kebetulan memilih untuk pergi dari tempat sebelumnya menjadikan sebuah langkah baru dari Kang Waris dan yang lainnya untuk kembali menyusun rencana. Kang Waris sendiri sudah berhasil mengabulkan permintaan terakhir dari Cipto untuk bisa mengambil temannya yaitu Jaja. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Tanya Kang Waris kepada Jaja. Mari, hancurkan mereka semua satu persatu, ucap Jaja dengan nada kesalnya. 2 tahun kemudian, bapak dan ibu sudah mulai menjalani kehidupan dengan normalnya. Mas Rahardian yang berumur 3 tahun, kini sering digadang-gadangi oleh bapak serta ibu untuk bisa menjaga keluarga kecilnya. Kamu harus jadi lelaki yang kuat, lelaki yang bisa melindungi keluarga kecilmu, ucap bapak kepada Mas Rahardian. Mas Rahardian kecil hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan ke arah ibu sembari memeluknya. Sudah 2 tahun ya Pak. Bagaimana kabar yang lainnya? Kita belum mendengar kabar Kang Waris lagi, jelas ibu. Bapak mendekati ibu. Ia memeluk mesra tubuh ibu sembari berucap sesuatu. Entahlah, mungkin akan ada kejutan lainnya di hari-hari ke depannya. Kita juga belum mendapatkan kabar terkait pabrik itu sendiri. Belum ada informasi lagi setelah 2 tahun lamanya bapak meninggalkan tempat yang lokasinya sedikit jauh dari keramaian orang-orang. Ia memilih untuk tinggal di sebuah tanah yang ternyata tanah itu sendiri ternyata menyimpan masa kelam yang sangat mengerikan. Tanah itu disebut dengan Alas Wingit, sebuah hutan yang konon katanya tempat bersemayamnya para demit yang menarik orang-orang yang tidak taat kepada alam. Mereka yang masuk ke dalam Alas Wingit dipercaya tidak akan pernah lagi kembali di dunia dan harus menjadi budak dari kerajaan mereka. Kehadiran bapak ke tempat tersebut ternyata mengundang banyak saudara-saudaranya yang dari luaran untuk menempati tempat tersebut. Salah satunya adalah Raden Kuncoro. Bersama dengan Raden Kuncoro, bapak dan sekeluarga memulai hidup yang baru. Raden Kuncoro memiliki seorang istri bernama Nyai Rati. Dia adalah seorang turunan yang sama yang berasal dari utara. Nyai Rati juga memiliki profesi sebagai dukun beranak. Sayangnya Raden Kuncoro dan Nyai Rati belum dikaruniai anak.
Mereka berdua hidup sebagai pedagang di salah satu pasar. Ajakan dari bapakku untuk menempati alas wingit adalah bertujuan agar bisa meramaikan tanah ini dan menjadikannya sebuah pemukiman besar. Mereka semua hidup damai dan sentosa di alas wingit. Belum banyak orang-orang yang memasuki tanah ini karena dinilai sangat berbahaya. Ada mitos yang mengatakan jika salah seorang memiliki bayi, maka rumahnya akan didatangi oleh penghuni dari alas wingit selama 1 malam penuh. Mereka semua akan mendatangi rumah orang tersebut sampai akhirnya mendapatkan seorang bayi yang mereka inginkan. Apalagi kehadiran dari bayi itu sendiri menggugah selera para penghuni alas wingit yang memiliki tujuan untuk mengambil tubuh dari si bayi itu sendiri. 2 minggu kemudian setelah keluarga Raden Arto Negoro menempati alas wingit, di depan halaman rumah bapak terkejut di saat melihat banyak sekali bangkai burung yang berjatuhan. Hal ini juga terjadi kepada Raden Kuncoro dan juga Nyai Rati. Mereka semua terkejut di saat di depan halaman rumahnya telah penuh dengan bangkai burung walet. Burung yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan sayap yang runcing dan bagian tubuhnya berwarna coklat ini sudah memenuhi halaman rumah. Belum tahu apa penyebab burung-burung tersebut berjatuhan tepat di depan halaman rumah. Namun dengan pertanda seperti ini, bapak yakin ada yang tidak beres dengan tempat yang dihuninya. Bapak dan Raden Kuncoro pun menelusuri tempat-tempat yang berada di sekitaran alas wingit. Mereka terkejut di saat menemukan sebuah makam yang berada tepat di bawah pohon randu besar. "Makam apa ini, Mas?" tanya Raden Kuncoro kepada bapakku. "Entahlah, tidak ada angka yang menunjukkan kapan makam ini sudah ada." Saat mereka membersihkan pemakaman itu, mereka berdua terkejut di saat melihat ada beberapa burung walet yang sudah lama menjadi bangkai di sana. Apa maksud dari pertanda ini? Bapak dan Raden Kuncoro pun meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, bapak langsung membahas hal ini kepada Raden Kuncoro bersama dengan keluarga lainnya terkait kasus ini. "Di tanah ini baru ada 20 rumah. 2 di antaranya rumah kita. Rumah yang kita huni pun tidak ada orang-orang yang sedang hamil." "Tunggu, Mas, kamu sudah yakin dengan seluruh warga di sini yang mungkin tidak ada satu wanita pun yang akan melahirkan?" jelas Raden Kuncoro. Bapak masih terdiam. Ia pun kemudian melihat luaran rumah untuk mengecek kegiatan warga lainnya. Saat bapakku sedang melihat sekitaran rumah, dia menemukan sepasang suami istri melintasi rumah bapak sembari menyapanya. "Mangga, Pak," ucap orang itu. Bapak terkejut ketika melihat perut dari istri orang tersebut. Perutnya membesar dan kemungkinan besar akan melahirkan tidak lama lagi. Bapak pun segera menghampiri orang tersebut. Diikuti oleh Raden Kuncoro dan ibuku, mereka semua langsung berduyun-duyun menghampiri sepasang suami istri tersebut. "Maaf, Pak, boleh saya bertanya?" tanya bapak. Kedua orang tersebut terdiam. Mereka berdua terkejut di saat bapak menghampirinya dan berkeinginan untuk menanyakan sesuatu kepada mereka berdua. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu, usia kandungan istri bapak sudah berapa bulan?" tanya bapakku. "9 bulan, Pak," jawab wanita yang berada di sebelah pria itu. Bapak pun langsung terkejut mendengar penuturan istri dari orang tersebut. Ia tidak menyadari jika pertanda ini mengarah kepada orang tersebut. "Kenapa memangnya, Pak?" tanya perempuan itu. Tidak. Kebetulan istri dari saudara saya ini adalah dukun beranak. Jadi jika perlu apa-apa, nanti bisa hubungi kami," jelas bapak. Wanita itu hanya tersenyum. Secara tidak ada pembahasan yang lain, mereka pun segera meninggalkan bapak. Namun bapak belum menyerah. Ia tidak mau jika bayi yang berada di kandungannya akan diambil oleh penghuni dari alas wingit itu. "Pak, tunggu sebentar." Ketika bapakku memegang pundak pria tersebut, tiba-tiba pria itu mengatakan kalimat yang sangat mengerikan. "Biar urusan itu kami yang urus. Kami sudah tahu akan mitos di tempat ini," jawab lelaki yang memiliki badan sedikit kurus dari bapakku. Bapak pun hanya terdiam. Di lain sisi dia merasa khawatir dan berkeinginan untuk membantu kedua warga tersebut. Namun di sisi lain kedua warga itu seperti sudah mengetahui terkait mitos yang berkembang di alas wingit ini. Alhasil bapak tidak bisa berbuat apa-apa selain memantaunya dari kejauhan. Jika memang ada yang dapat ia lakukan, bapak akan melakukannya. Kedua warga itu meninggalkan bapak dan pergi menuju rumahnya. Sedangkan bapak, ia kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Untungnya ibuku memberikan nasihat yang sangat mengena di hati bapak.
Tidak semua niat baik kita diterima oleh orang-orang. Yang penting, kita sudah menawarkan kebaikan itu. Jika tidak diterima dengan baik, maka percayakan saja kepada diri kita bahwa kita termasuk orang-orang yang baik. Mendengar perkataan itu, bapak pun kembali tersenyum. Hatinya kembali tenang. Malam harinya saat dimana bapak dan ibuku ingin tertidur, bapak merasa ada yang aneh dengan luaran rumah. Ia seperti merasakan ada yang tidak beres dengan luaran rumah, yang energinya begitu pekat dan mengganggu ketenangan hatinya. "Bu, kok aku gak tenang ya malam ini?" tanya bapakku kepada ibu. "Mungkin bapak masih kepikiran dengan wanita yang akan melahirkan itu." "Benar, Bu." Bapak pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian berjalan menuju pintu depan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luaran. Sebelum bapak membuka pintu, bapak mengintip luaran rumah lewat celah-celah jendela rumahnya. Begitu bapak mengintip luaran, ia terkejut saat melihat banyak sosok yang sedang berjalan menggunakan kain putih lusuh yang kotor sedang menuju ke salah satu rumah. Mereka semua berjalan secara perlahan dengan gerakan yang sangat mengerikan. Beberapa dari mereka terbuka bagian tali pocongnya dan melompat perlahan. Beberapa yang lainnya ada yang menyeret-nyeret kakinya di tanah. Bapak pun langsung kembali lagi ke kamar. Ia tidak berani untuk menatap luaran rumah yang sudah dipenuhi dengan sosok-sosok yang berasal dari alas wingit. Kedatangan bapak dengan ekspresi yang penuh ketakutan itu membuat ibu bertanya-tanya. "Ada apa, Pak, di luaran?" "Mereka datang." "Siapa?" "Para penghuni alas wingit. Mereka ingin mengambil jabang bayi dari wanita itu." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.